Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan berkaitan dengan SCM pada pabrik biskuit. Sebelum kita melanjutkan penjelasan materi yang sudah kita buat, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada yang pertama ada Mas Aptanang Tiogi, terus yang kedua ada Mbak Daniati, yang ketiga ada Mbak Dina Nuria Ramadhani, yang keempat ada Mbak Sherly Agnes Ajara, yang kelima ada saya sendiri yaitu Muhammad Alfiandi, terus yang keenam ada Mas Irsyadul Ibad. Oke, untuk selanjutnya langsung saja materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Sherly. Waktu dan tempat kami silahkan. Baik. Pertama yaitu proses produksi pada pabrik biskuit. Dalam proses pembuatan biskuit, pabrik membutuhkan bahan baku, oleh karena itu bekerja sama dengan beberapa industri pabrik. Di antaranya adalah pabrik gula, pabrik garam, distributor telur, pabrik terigu, pabrik susu, dan mentega. Secara tidak langsung, pabrik biskuit bekerja sama pula dengan petani tebu, penambak garam, dan peternak ayam, karena mereka juga sebagai produsen bahan baku. Untuk pengepakan atau packing, pabrik biskuit bekerja sama dengan pabrik kaleng atau aluminium dan pabrik kertas. Setelah terkemas dengan rapi, barulah biskuit siap dipasarkan. Untuk pemasarannya, pabrik biskuit memasarkan produknya ke distributor makanan, kemudian disebar ke berbagai toko seperti toko kue grosir dan supermarket dan pasar internasional atau ekspor, dan pada akhirnya sampai di tangan konsumen akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sabta. Dari proses tersebut akan ada supplier yang dibutuhkan untuk bahan baku. Pertama, ada pabrik gula yang bekerja sama dengan petani tebu. Kedua, ada pabrik garam bekerja sama dengan penambak garam. Ketiga, distributor telur bekerja sama dengan peternak ayam. Keempat, pabrik susu dan mentega bekerja sama dengan peternak sapi. Dan yang terakhir, pabrik terigu bekerja sama dengan petani gandum. Selanjutnya, pengemasan akan dijelaskan oleh Mbak Dina. Selanjutnya yaitu supplier yang dibutuhkan untuk packing. Yang pertama ada pabrik kaleng dan yang kedua ada pabrik plastik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Daniati. Monggo Kak Daniati. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu rantai pasok, supply chain management pada pabrik biskuit. Yaitu ada supplier, manufaktur, distributor, retailer outlet, dan customer. Yang pertama yaitu bahan baku. Bahan baku, para pabrik akan bekerja sama dengan pabrik gula yang didapat dari petani tebu. Selanjutnya yaitu pabrik garam yang didapat dari penambak garam. Yang ketiga yaitu distributor telur yang didapat dari peternak ayam. Dan bekerja sama juga dengan pabrik terigu, pabrik susu, dan mentega. Yang selanjutnya yaitu pabrik akan bekerja sama dengan tim pabrik packaging untuk pembungkusan biskuit mereka. Mereka akan bekerja sama dengan pabrik kaleng ataupun dengan pabrik kertas. Selanjutnya yaitu distributor makanan. Mereka akan memasarkan biskuit mereka ke pasar ekspor internasional, supermarket, toko kue grosir, hingga biskuit tersebut sampai kepada customer atau konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Irsyadul Ibad. Pentingnya pengelolaan rantai pasok. Pengelolaan rantai pasok dapat membantu pabrik mengatur urutan dalam proses produksi, mulai dari pencarian supplier hingga menjadi supplier atau pemasok utama di pabrik tersebut, sehingga memudahkan dalam pembuatan biskuit tanpa harus mencari pemasok lain. Hal ini membuat proses pengelolaan produksi menjadi lebih efisien dan efektif dengan suplai yang sudah tersedia.
Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih kepada semuanya, kepada Mas Apta, Mbak Sherly, Mas Irsad, Mbak Dina, Mbak Daniati yang sudah menjelaskan materi SCM pabrik biskuit. Kami dari kelompok 3 minta maaf sebesar-besarnya. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.